Pagi hari di sekolah, semuanya terlihat biasa saja dan seketika pemandangan itu berubah ketika Ryusei didekati sama cewek misterius. Dia bernama Ayame Takanashi, siswi yang dikenal ceria di kelasnya. Namun akhir-akhir ini Ayame selalu mendekati Ryusei yang bikin teman-temannya Hanaori menaruh curiga. Sementara itu tujuan Ayame mendekati Ryusei karena ingin belajar secara pribadi. Ya kalau bukan PDKT terus apa dong? Ryusei yang udah gelagapan melihat Hanaori yang mendekat ke sana. Tapi dianya bukan membuat Ryusei tenang, malah bikin ketakutan karena Hanaori menatap tajam ke arah Ryusei. Gak cuma Hanaori, bahkan Mana juga ikut-ikutan begitu. Hanaori tampak sedikit lesu karena mikirin cewek itu. Mako lalu bilang kalau sebelumnya Ayame itu cewek yang selalu murung dan susah berbaur dengan orang lain. Mako sangat mencurigainya karena seketika perubahan Ayame berkembang pesat, tapi Hanaori memakluminya karena bagi dia hal seperti itu udah biasa di kalangan anak-anak cewek. Ryusei yang sedang berjalan di lorong sekolah tiba-tiba diajak Ayame ke suatu tempat untuk membicarakan hal penting. Sebelum itu Mako mengatakan kalau perubahan Ayame itu bisa dibilang aneh, termasuk perilakunya guys. Ayame membawa Ryusei ke sebuah ruangan kosong dan pandangan Ayame langsung mengarah ke mata Ryusei yang indah itu. Ryusei merasa ada sesuatu yang gak beres dari Ayame dan ketika tangannya Ryusei digenggam olehnya, mata Ayame seakan-akan sedang mengeluarkan sihir miliknya. Hanaori jadi teringat dengan perkataan dari Minto waktu itu bahwa ada dalang yang sedang berusaha untuk membuka pintu menuju dunia lain. Dia adalah Returner, seseorang yang kembali ke dunia ini dengan kekuatan dari dunia lain. Awalnya Hanaori sendiri tidak percaya dengan keberadaan sosok tersebut, tapi Minto sudah mewanti-wanti gitu kan kalau sosok ini bisa mengubah seseorang menjadi karakter yang berperilaku aneh. Dugaan Hanaori semakin menguat kalau Ayame adalah sosok dari Returner tersebut, dan Hanaori menyimpulkan kalau Ryusei sedang berada dalam masalah. Ayame masih menggunakan sihirnya dengan menatap mata Ryusei. Akan tetapi sihir tersebut tidak mempan kepada Ryusei. Dia mengatakan kalau Ayame mendekatinya dengan menggunakan skill pemindai atau analisa karena Ryusei dianggap tidak berbahaya olehnya. Ryusei sudah menduga kalau orang yang sedang berhadapan dengan dirinya adalah Returner. Beruntung sejak awal Ryusei sudah mempersiapkan untuk menangkal skill analisa atau penilaian atau pemindai, ya pokoknya kayak gitulah ya. Yang biasa dipakai MC kalau lagi ke isekai ya. Keduanya saling mengambil ancang-ancang untuk bertempur. Ryusei tetap fokus karena Returner ini sosok yang merepotkan baginya. Kemudian Ryusei bertanya, "Apa tujuanmu?" Lalu sang Returner membalas, "Aku hanya ingin kembali ke dunia itu. Aku adalah pahlawan yang dipilih oleh dunianya. Sebagai pahlawan misiku adalah membunuh Raja Iblis." Ini Raja Iblis iki neng ngarepmu loh. Returner sendiri ingin menghabiskan semua orang yang di sekitar pahlawan. Bahkan dia juga menyebut ingin menghabisi Hanaori. Alasan mengapa Returner ingin mengalahkan Hanaori karena ingin menambah experience yang banyak atau XP guys. Jadi sistemnya Returner ini dia tuh punya level-level ya. Makin banyak XP makin naik juga levelnya. Nah si Hanaori dianggap kuat oleh Returner. Karena itu dia pengen menghabisinya untuk mendapatkan XP yang banyak sekali. Bahkan Returner berkata agar bisa kembali ke dunia itu aku perlu sihir yang lebih kuat. Itu sebabnya aku perlu naik level. Returner juga mengungkit masa lalunya yang selalu dibully. Dan dia juga akan menghabisi mereka semua. Tak lama kemudian Returner langsung mengeluarkan sihirnya dan menyerang Ryusei. Minto yang sedang di luar mendeteksi adanya penggunaan sihir di sekolah dan dia bergegas ke lokasi yang dituju. Sesampainya di sana, Minto malah melihat berbagai kekacauan yang sulit dijelasin. Tahu-tahu Returnernya udah tepar, Ryusei-nya megang tangan, Hanaori megang pisau. Kok jadi gini? Ini Mana juga shock berat, kenapa lagi? Ryusei kemudian menjelaskan awal mulanya hingga terjadinya Returner yang terkapar. Jadi gini guys, kan si Ayame udah ngeluarin kekuatannya nih. Terus Hanaori sama Mana datang buat nolongin. Nah pas Ayame mau nyerang tiba-tiba dia kesandung sama kakinya Ryusei dan badannya jadi nggak seimbang. Si Hanaori yang udah ngayun pisau ke arah Ayame tiba-tiba meleset ke dasinya Ryusei. Dan lututnya si Hanaori ini ngehantem mukanya Ayame. Ceduk, tepar dia kan Ayame jadinya. Terus yang terakhir si
mana ini langsung ngeluarin sihir buat nyerang Ayame berkali-kali meskipun dia sudah tepar. Kasian banget Ayame jir. Jadi villain gini amat ya. Kejadian heboh tersebut membuat Hanaori jadi khawatir dan Minto bilang, udah serahin ke Os aja. Sementara itu Mana hanya terdiam dan gemetaran karena ini pertama kalinya ia melawan manusia. Dan Ryusei yang menyadari itu langsung memberi semangat kepada Mana. Tapi lagi-lagi Hanaori langsung melotot ke arah Ryusei. Ini mah jatuhnya cemburu ya kan? Akhirnya Returner dibawa oleh ambulan. Hanaori yang sudah mendengar semua cerita dari Ryusei tentang Returner membuat dirinya sedikit heran. Apa iya itu keputusan yang tepat? Bukannya kita juga bisa ngirim dia ke dunia lain ya? Tapi Ryusei menganggap kalau itu mustahil untuk dilakukan. Keesokan harinya Hanaori sedikit menyesal karena sudah merusak dasinya Ryusei. Kini dia berniat untuk menggantikannya. Di satu sisi dia merasa malu karena menganggap kesannya seperti ngasih hadiah. Hanaori memang punya sifat bertanggung jawab. Tapi soal ini lucu banget loh ya, karena dia masih ragu. Hanaori pun curhat kepada teman-temannya tuh. Mako mengatakan kalau mau ngasih hadiah ya tinggal ngasih aja gitu kan, nggak perlu aneh-aneh. Hanaori juga udah ngerti gitu kan kalau dirinya cuma mau ganti rugi doang, bukan ngasih hadiah. Tapi karena ini adalah Ryusei, cowok yang dia sukai diam-diam, Hanaori pun langsung basa-basi soal hadiah kepada mereka. Mereka tuh pengennya apa gitu kan kalau misalkan dibuat hadiah. Nah Mako realistis sekali ya karena dia pengennya uang, sementara Matsurika pengennya tanah. Wah ini sih investasi jangka panjang, Re. Kane. Di ruang guru, Bu Sakura mengatakan kalau hadiah yang disenangi sama anak cewek SMA itu berupa aksesoris. Dia nyeletuk tiba-tiba kayak gitu ke Ryusei ya. Namun apa yang dia katakan berasal dari internet yang mana informasinya kadang simpang siur. Sementara itu Ryusei cuma melongo aja alias kagak ngerti apa yang dia omongin sama Bu Sakura. Ya soalnya tiba-tiba banget gitu kan ngomongin tentang hadiah. Nggak berhenti di situ, Bu Sakura juga ngomongin kosmetik yang harganya lumayan mahal. Ini si ibu ngode pengen dihadiahin sama Ryusei apa gimana ya? ちょっと高価なブランドコスメもいいみたいですよ。何の話ですか? Beberapa waktu berlalu dan Hanaori pun langsung memberikan dasi kepada Ryusei sebagai bentuk ganti rugi atas kejadian waktu itu. Ryusei menerimanya dengan baik dan tak lupa dia juga memberikan hadiah kepada Hanaori. Ternyata sarannya Bu Sakura kepake ya sama Ryusei. Saat Hanaori membuka hadiahnya, dia terkejut kalau isinya berupa cincin. Dia ngira kalau Ryusei bakalan ngajak nikah, padahal cincin itu isinya berupa senjata untuk melawan monster. Ryusei pun menjelaskan cara memakai cincin tersebut dan Ryusei merasa iba ketika melihat Hanaori yang bertarung dengan menggunakan senjata apa adanya. Lawan Niter aja pakai tangan kosongnya, baku pukul dia. Ryusei menyuruh Hanaori untuk memakai cincin itu dan menyebut rapalan agar cincin tersebut dapat mengeluarkan senjata. Lalu Hanaori menyebut Sacerdote, yaitu nama pedang lamanya. Padahal nama cincin tersebut adalah Rosenreiter. Bahkan dia masih menggunakan cincin itu di saat sedang mandi. Dijaga terus loh ya cincinnya sama mbaknya. 私の政権 Beberapa waktu berlalu, Ryusei tiba-tiba menjalani terapi couple sama Hanaori. Tentu ini semua inisiatif dari Bu Sakura. Alasan mengapa dia mempertemukan mereka di ruangan ini karena dia mendapatkan gosip bahwa ada seorang guru cowok yang berpacaran dengan siswi. Pikiran Bu Sakura jelas mengarah kepada mereka. Di satu sisi, sebenarnya Bu Sakura juga ngedukung mereka sih. Ryusei pun marah kepada Hanaori dan Hanaori balik marah kepada Ryusei. Jadinya berujung dengan perdebatan layaknya pasangan di sana. Kemudian Bu Sakura membeberkan tanggapan tentang couple ini, tentunya dari para siswi. Konon katanya, couple ini saling memanggil nama depan, saling menatap satu sama lain, dan selalu ribut masalah sepele. Si Mana juga dari luar nanggepin masalah ini kan. Tapi dia ngomong serius di luar dan gak kedengaran apa-apa di dalam. Cuma kelihatan lagi mangap-mangap doang. Lalu Bu Sakura ingin mendengarkan pendapat Hanaori mengenai Ryusei. Begitu juga sebaliknya. Yang satu pengen ngebunuh pasangannya dan yang satunya lagi malah bilang cewek ini repotin. Akhirnya mereka berdebat lagi. Lalu Bu Sakura menanyakan seberapa akrab mereka berdua. Hanaori menjelaskan kalau dirinya bersama Ryusei berasal dari daerah yang sama sehingga bisa sedekat ini. Hanaori juga bilang kalau dirinya tak sengaja bertemu dengan Ryusei di sekolah ini. Oh, teman masa kecil ya. Berarti ini pertemuan yang ditakdirkan, kata Bu Sakura. Ryusei cuma iyain aja biar cepet ini urusan gitu kan. Kemudian Ryusei dan Hanaori sedang berpikir cara menyampaikan masalah ini kepada Bu Sakura gitu kan. Nggak mungkin dong mereka ceritain tentang dunia lain. Akhirnya Ryusei dan Hanaori bisa menjelaskan sesuatu yang
Analoginya agak-agak mirip tapi ya Bu Sakura tetap aja kagak mudeng apa yang udah dijelasin sama mereka. Sementara itu Mako bersama Matsurika memantau mereka dari luar. Mako khawatir kalau mereka berdua ternyata beneran pacaran, maka Ryusei bisa dipecat. Emang kamu merasa kalau mereka pacaran? Loh, emangnya mereka nggak pacaran? Oh enggak, udah jelas mereka pacaran. Malah diajak muter-muter percakapannya sama mereka berdua. Plenger lala. Beberapa menit berlalu, Bu Sakura akhirnya sudah mencerna tentang penjelasan mereka berdua. Dan dia meminta mereka untuk tidak terlalu dekat, karena rumor itu bisa menyebar cepat atau lambat. Hanaori pun berterima kasih kepada Bu Sakura karena sudah mengerti dengan situasinya bersama Ryusei. Dan Ryusei langsung batuk-batuk gak jelas di sana. Karena Hanaori mengira Ryusei sakit batuk, dia pun nawarin permen Strepsil. Ya sejenis lah ya. Dan Bu Sakura langsung kesem-sem lihat kemesraan mereka berdua. Setelah itu mereka pergi meninggalkan ruangan konseling. Mereka pun saling mengingat masa lalu masing-masing. Hanaori masih menaruh rasa dendam kepada Ryusei dan tidak memaafkan atas perbuatannya di dunia lain. Akan tetapi Ryusei merasa tidak perlu untuk melakukan itu karena sejatinya Raja Iblis memang harus dikalahkan oleh pahlawan. Ryusei merasa bersyukur karena dirinya terbebas dari rasa sakit yang dialaminya. Karena di dunia sebelumnya Hanaori lah yang menebaskan pedangnya kepada Ryusei. Hanaori kemudian bertanya kepada Ryusei tentang kesan pertama kali bertemu di kamarnya dia. Ya, reaksi Ryusei seperti biasa, kalau cewek ini pasti merepotkan, dan Hanaori langsung ngambek. Tapi di satu sisi Hanaori merasa bersyukur bisa merasakan kedamaian di dunia ini. ポジティブだな、お前。勇者だからね。これが平和ってことなのよね。